Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soleh dan Soleha. Kita lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Masih di tematik tema 3A, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Simak baik-baik videonya ya, dan kerjakan tugasnya. Bobon senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Hah, ada apa, Adik? Sepertinya ada sesuatu di kepala Adik. Hah? Sebentar. Oh, ini ada ulat di kepala Adik. Apa? Ulat? Adi, ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya. Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman. Kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Daur hidup serta metamorfosis katak dan kodok. 1. Telur. 2. Kecebong. 3. Katak muda. 4. Katak dewasa. Katak adalah binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar dan di daratan. Amfibi umumnya didefinisikan sebagai hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam. Daur hidup katak dimulai dari telur katak yang menetas. Bayi katak yang baru menetas dan hidup di air disebut kecebong, yang akan berkembang menjadi katak muda. Pada tahap ini akan mengalami proses perubahan sistem pernapasan dari insang menjadi menggunakan paru-paru. Selanjutnya, katak muda tumbuh menjadi katak dewasa yang kemudian kawin, kemudian akan menghasilkan katak generasi yang baru dengan siklus sama yang akan berulang kembali. Berikut ini merupakan proses tahapan metamorfosis sempurna katak. 1. Telur katak. Betina mengeluarkan sel telur di lingkungan yang berair, misalnya sawah, sungai, dan kolam.
Sekali massa mengeluarkan sel telur, jumlahnya bisa mencapai ribuan. 2. Berudu atau kecebong. Berudu bernafas dengan insang dan bergerak dengan menggunakan ekornya. Makanan berudu berupa alga, fitoplankton, dan zooplankton dalam air. Kurang lebih makanannya mirip dengan ikan. Fase berudu akan terjadi sekitar 6 minggu. Selama waktu itu, berudu akan menyempurnakan organ tubuhnya dan terjadi perkembangan beberapa organ yang mendukung kehidupan saat menjadi katak muda. Misalnya, mulai tumbuhnya kaki belakang dan diikuti kaki depan. Begitu juga alat pernafasan yang berupa paru-paru juga mulai berkembang. 3. Katak muda. Katak muda memiliki ciri ekor yang mulai memendek dibanding ekor pada fase berudu. Alat pernafasan sudah mulai beralih menggunakan paru-paru. Bentuk kepalanya juga sudah berubah. 4. Katak dewasa. Katak muda akan berkembang menjadi katak dewasa. Semua organ tubuh sudah sempurna untuk mendukung kehidupannya di darat dan di air. Katak dewasa memiliki 2 pasang di mana kaki belakang lebih panjang ukurannya dibanding kaki depan. Kedua pasang kaki juga dilengkapi dengan selaput renang. Morfologi kaki yang demikian berfungsi untuk berenang di air. Alat pernafasan berupa kulit dan paru-paru. Karena katak mengalami 4 fase pertumbuhan, maka dapat disimpulkan bahwa katak mengalami proses metamorfosis sempurna. Itulah penjelasan lengkap mengenai daur hidup dan metamorfosis katak. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk diantaranya demam berdarah, Zika, chikungunya, dan malaria. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Untuk lebih memahami penyakit demam berdarah dan cara pencegahannya, simak animasi berikut. Suatu pagi, di sebuah taman, seorang anak bernama Bagus sedang asyik bersantai. Bagus pun duduk di bangku taman sambil menikmati sebotol air mineral. Bagus tidak tahu dengan membuang botol yang masih berisi air dengan sembarangan akan memicu terjadinya penyakit, yaitu penyakit demam berdarah dengue atau disingkat DBD. Penyakit demam berdarah dapat disebarkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri-ciri seperti badannya kecil, tidak membentuk sudut 90 derajat, berwarna hitam putih, dan suka hidup di air yang bersih. Nyamuk Aedes aegypti betina bertelur pada air yang jernih dengan menghasilkan sejumlah 100 hingga 200 telur. Nyamuk Aedes aegypti memiliki metamorfosis lengkap, yaitu telur, larva atau jentik, pupa, sampai nyamuk dewasa. Telur akan menetas menjadi jentik-jentik dengan mengambil massa 1-2 hari. Lalu, dari jentik-jentik ke tahap pupa bisa mengambil massa 5-7 hari. Dan di tahap kepompong hanya akan mengambil massa 2 hari untuk menjadi nyamuk dewasa. Virus demam berdarah dengue yang terdapat pada nyamuk Aedes aegypti melekat pada kelenjar air liurnya. Ketika nyamuk sampai menggigit manusia, maka virus dengue akan masuk ke dalam tubuh.
Virus dan sel manusia akan bersaing untuk mendapatkan protein. Persaingan akan tergantung pada antibodi. Jika antibodi pada tubuh manusia melemah, maka gejala dari virus ditemui akan bermacam-macam, seperti demam tinggi dengan suhu tubuh berkisar 38 derajat Celcius. Pendarahan spontan yang memiliki ciri-ciri berupa bintik merah yang timbul pada kulit. Juga akan disertai dengan muntah darah. Bahkan hal yang paling buruk pun bisa terjadi, dapat mengakibatkan kematian bagi si penderita. Agar tidak terjadi hal yang demikian, kita dapat mengantisipasinya dengan berbagai tindakan, seperti melakukan fogging pada daerah area rumah dan sekitar. Namun yang perlu diingat, melakukan fogging tidak merupakan solusi yang utama, karena hanya akan membuat mati nyamuk dewasa. Untuk memberikan hasil yang lebih maksimal, dapat melalui cara 3M+, yaitu pertama, menguras bak mandi dan tempat penampungan air secara teratur. Kedua, menutup tempat penampungan air sehingga nyamuk tidak masuk untuk bertelur. Ketiga, mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Lalu, yang menjadi plusnya adalah memberikan bubuk abate pada bak mandi dengan takaran 1 sendok makan untuk 100 liter air. Dan juga dapat menanam atau memelihara tanaman lavender pada area rumah. Tindakan terakhir dan paling sederhana untuk tetap diingat adalah membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi bersih dan kita pun terhindar dari bahaya penyakit demam berdarah. Nah, untuk tugasnya, yang pertama, kalian menceritakan kembali daur hidup kupu-kupu, katak, dan nyamuk yang sudah kalian simak tadi ya. Untuk tugas yang kedua yaitu kalian menghafalkan perkalian 1-3. Dan tugas yang terakhir, kalian membaca dalam waktu 1 menit pada halaman 114. Selamat mengerjakan ya soleh dan soleha, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.